Halo, selamat datang kembali di Project Review dengan saya Putu Reza, kali ini untuk Polytron Z5. Yap, ini adalah salah satu smartphone dari Polytron, sebuah entry level yang sudah mendukung teknologi 4G LTE. Dan seperti biasa, semua kita mulai dari membahas soal desain. Seperti kebanyakan ponsel entry level, desain perangkat yang ditawarkan tentunya sederhana. Ukuran perangkatnya terbilang kecil sehingga membuatnya terasa ringkas. Material perangkat unit berwarna hitam ini terbuat dari bahan plastik dengan finishing matte dan juga tekstur bergaris seperti goresan kuas. Ya, kalau diingat-ingat mirip dengan HTC One M8 atau M9. Aksen gold di bagian rangka menurut saya cukup sukses membuat perangkat ini terlihat lebih menarik daripada semestinya. Kadang memang terasa licin saat digenggam, tapi karena perangkatnya tidak terlalu besar dan tidak tipis, jemari masih cukup nyaman untuk menggenggamnya. Pada bagian depan terdapat layar serta 3 buah tombol sentuh meliputi home, back, dan juga menu. Layar yang ada pada Polytron Z5 sendiri berukuran 4,5 inci dengan resolusi 480x854 pixel. Kualitas saturasi sudah cukup baik, namun kontrasnya sedikit kurang sehingga mempengaruhi ketajaman gambar. Sudut untuk melihat layar juga terbilang kurang bagus, terbukti saat perangkat dimiringkan atau melihatnya dari samping, kualitas gambar akan turun secara drastis. Di atas layar terdapat kamera depan dan juga earpiece. Di sisi kanan ada sebuah tombol power, sedangkan di sisi seberangnya ada tombol volume up and down. Posisinya mudah dijangkau dan tombolnya pun enak untuk ditekan. Sisanya di bagian atas terdapat 3.5 mm headphone jack dan juga port micro USB. Berpindah ke bagian belakang, terdapat kamera utama 5 megapiksel dengan LED flash. Bergeser sedikit ke bagian bawah, ada logo Polytron yang berada di atas speaker. Untuk speakernya sendiri sebenarnya punya output yang terbilang lumayan lah ya. Hanya saja dengan kondisi volume maksimal akan terdengar distorsi. Membuka cover bagian belakang pada Polytron Z5 tergolong mudah. Setelah membuka, pengguna bisa menemukan 2 buah slot micro SIM card, sebuah slot micro SD, dan juga tentunya baterai. Untuk software, Polytron Z5 berjalan di atas sistem operasi KitKat versi 4.4.4 dengan sedikit kustomisasi pada tampilan antarmuka. Kustomisasi yang ada tidak terlalu drastis karena hanya berupa perubahan icon semata. Dalam iklan yang ada pada sebuah toko online, Polytron juga menjanjikan bahwa kelak akan ada upgrade ke Lollipop. Patut ditunggu tentunya ya. Spesifikasi hardware-nya terbilang cukup solid dengan Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz berarsitektur 64 bit yang sudah mendukung teknologi 4G LTE. Selanjutnya ada RAM 1 GB serta GPU Adreno 306 untuk mendukung performa ponsel dari Polytron ini. Kapasitas penyimpanan internal yang disediakan sebesar 8 GB dan bisa diekspansi sampai 32 GB dengan microSD. Soal performa sebenarnya Z5 ini sudah bisa dikatakan memuaskan. Navigasi antar layar atau membuka aplikasi tergolong cepat dan lancar. Aktivitas lain seperti browsing, gaming, dan multimedia seperti menonton video bisa ditangani dengan cukup baik meski kadang ada sedikit lag, yang membuat pengalaman menggunakan perangkat 4G murah ini menjadi sangat mengecewakan. Tidak lain adalah soal baterainya. Kapasitas baterai yang hanya 1650 mAh tentunya sudah terlihat kecil untuk mentenagai ponsel dengan 2 buah SIM card ini, dan pada praktiknya terbukti benar. Dalam penggunaan standar hanya untuk akses sosial media, online chatting, membuka email, dan juga browsing, Polytron Z5 ini hanya mampu menyala sekitar 8 jam saja. Yang parah adalah screen on time-nya yang sangat pendek, yaitu sekitar 2 jam saja. Di sektor kamera utama dilengkapi dengan resolusi 5 megapiksel, autofocus dan ditemani dengan LED flash. Mode pengambilan gambar yang hanya ada tambahan HDR dan juga panorama. Kualitas foto yang dihasilkan standar saja dengan warna yang cenderung dingin. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah beberapa foto yang diambil menggunakan Polytron Z5. Untuk kamera depan hanya ada resolusi VGA. Hasil fotonya tentu sangat kurang sehingga tentu saja kurang cocok untuk selfie atau video call. Kesimpulannya, Polytron Z5 ini sebenarnya adalah perangkat yang menurut saya menarik dengan harga yang terjangkau. Pemiliknya sudah bisa merasakan kenyamanan akses internet cepat menggunakan teknologi 4G LTE yang mulai gencar dibuka oleh para operator lokal.
Performa perangkatnya sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. Dengan prosesor yang setara dengan Samsung Galaxy A5, aktivitas umum bisa dijalankan dengan lancar. RAM yang ada memang berbeda karena hanya 1 GB saja, namun sepanjang pemakaian rasanya tidak menjadi masalah berarti. Masalah sesungguhnya ada pada kapasitas baterai yang sangat kecil. Untuk mendukung ponsel dengan 2 SIM card, kapasitas 1650 mAh jelas tidak cukup baik. Hasilnya, Polytron Z5 hanya mampu bertahan dengan durasi yang sangat singkat. Bagi Anda yang merasa masih cukup nyaman dengan kecepatan akses data 3G, tentu masih ada alternatif lain selain Polytron Z5. Namun, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi internet cepat tanpa harus mengeluarkan dana besar, ponsel yang satu ini tentunya layak diperhitungkan. Baiklah, itu dia review saya kali ini untuk Polytron Z5. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah, serta tentunya subscribe. Dan ya, bisa juga share di Twitter atau Facebook. Baiklah, saya Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day!